Ya pemirsa, isu kecurangan mengiringi tahapan demi tahapan pemilu yang berjalan. Diibaratkan turnamen sepak bola, KPU sebagai wasit dinilai bermain mata dengan salah satu peserta. Dan kita akan bahas lebih jauh sore hari ini bersama dengan pengamat politik selaku dan juga sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, yang sudah bersama kami di sore hari ini di studio. Lalu hadir pula melalui daring Ketua DPP Partai Perindo, Heri Budianto, dan juga Saleh Ramli selaku Ketua DPP Partai Gerindra. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak via sambungan Zoom dan juga Mas Pangi di studio sore hari ini. Selamat sore semuanya. Mbak Fani, sore. Selamat sore. Baik, saya kalau begitu ke Mas Herbut terlebih dahulu. Ketika ya Mas Herbut dan juga Bang Saleh, hari ini persiapan ya, kira-kira mungkin dari Mas Herbut sendiri ada harapan terkhusus terkait dengan penetapan nomor urut Capres-Cawapres, mungkin ada nomor urut tertentu yang diincar? Iya, kalau soal nomor urut Mbak Fani dan seluruh pemirsa, kami nanti sangat melihat situasi, artinya begini, nomor urut manapun ini bagi kami tidak ada masalah, semua nomor baik, ini soal administrasi, dan tentu dengan adanya nomor urut nanti malam, inilah nanti menjadi satu brand ya bagi kami untuk mendesain kampanye ke depan. Namun lebih daripada itu, yang paling penting bagi kami adalah bagaimana proses pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, dengan jujur, dengan adil, lalu kemudian langsung bebas dan rahasia. Tanpa saya ulangi lagi, ada campur tangan dari pihak-pihak yang disinyalir, yang tentu saya kira beberapa hal yang sudah terjadi menimpa kami di beberapa daerah, baliho atau gambar-gambar dari calon presiden Ganjar Pranowo itu dicopot. Nah, tentu ini sangat kami sesalkan dan tentu ini menjadi perhatian bagi kami. Kami berharap ke depan momentum malam hari ini menurut saya, marilah kita bersama-sama menjalankan proses demokrasi ini secara baik dan bermartabat. Begitu, Mbak. Oke. Mas Herbut, tapi ada informasi nggak terkait dengan mungkin pihak-pihak yang dicurigai berada di balik pencopotan baliho atau tadi tindakan-tindakan yang kurang terpuji yang terjadi dalam pesta demokrasi? Ya, kami tidak mau menuduh, kami tidak mau berprasangka, kami selalu ingin menyatakan bahwa apapun yang terjadi, marilah bersama-sama kita jadikan ini momentum ya. Kalaulah misalnya ada aparat-aparat pemerintah misalnya yang terjadi, yang dengan mudah kita lihat video-videonya beredar, dan ini juga kami sudah respon melalui TPN Direktur Hukum kami sudah menyampaikan sikap bagaimana TPN harus menyatakan sikap terhadap kasus-kasus ini. Jadi terus terang kami katakan bahwa marilah kita betul-betul menjunjung tinggi demokrasi ini secara baik, kita jalankan apa yang menjadi amanat daripada Presiden Pak Jokowi dalam pidatonya dengan tegas mengatakan mari kita tarung gagasan dan mari kita jauhkan dari sikap-sikap baperan. Saya kira itu, Mbak. Jauh-jauh dari sikap baperan ya, karena kayak yang namanya baper, pernah dia mengatakan pepatah, baper tuh bukan tempatnya di politik ya, Mas Herbut ya. Iya, jadi tentu kami sangat mengapresiasi Pak Jokowi yang mengingatkan kita semua bahwa di dalam memilih pemimpin itu kita harus mengedepankan ide gagasan apa yang ingin kita lakukan untuk Indonesia ke depan. Saya kira begitu. Baik Mas Herbut. Mas Saleh sendiri ada tanggapan, terutama ketika Gerindra juga jadi salah satu pihak yang ikut kena imbas, ikut kena narasi-narasi, terutama ketika narasi tersebut berkembang di media sosial. Dinamika yang terjadi jelang pemilu 2024 ini, terutama berangkat sejak putusan MK, kemudian hari ini penetapan nomor urut pasangan Capres dan juga Cawapres yang tentunya ditunggu-tunggu.
Ya, hari ini kita sebagaimana kita ketahui bahwa malam nanti ada pengambilan nomor urut capres di KPU. Gerindra sebenarnya sejatinya ingin bahwa pemilu kali ini juga dalam suasana yang sejuk, dalam suasana yang damai, dalam suasana yang penuh keakraban sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kalau hari ini banyak tudingan-tudingan bahwa ada pihak-pihak luar yang seakan-akan menguntungkan salah satu capres, saya kira itu masih sebatas tudingan-tudingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gerindra pun sebagai partai yang ikut mengusung salah satu capres, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, itu mendapat imbas dari hal-hal yang negatif yang terjadi di lapangan. Hari ini, sebagaimana kita ketahui di Bogor terjadi hari ini itu pencopotan daripada baliho-baliho yang baliho-baliho Pak Prabowo dan Gibran. Oke. Nah, oleh karena itu isu-isu seperti ini saya kira kita semua sepakat bahwa kita harus menjaga pesta demokrasi ini karena ini adalah pintu gerbang bagi kita semua untuk bisa melangkah, bangsa ini bisa melangkah maju ke depan, bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan sebagai sesama anak bangsa. Tapi kita juga harus melihat bahwa kalau ada isu-isu liar, kita harus bisa melihat itu secara umum, tidak bisa menjadikan itu seakan-akan itu desain dari salah satu pasangan calon presiden. Karena hari ini kita lihat isu-isu yang beredar itu seakan-akan itu bagian dari desain politik salah satu pasangan calon presiden. Itu tidak ada sama sekali. Dari calon presiden Prabowo Subianto sangat menginginkan bahwa pemilu kali ini dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, dan kita semua harus sepakat bahwa pemilu kali ini harus berlangsung aman, adil, dan riang gembira buat kita semua. Itu yang selalu dipesankan oleh Bapak Prabowo kepada kita sebagai kader-kader Gerindra di seluruh Indonesia. Pihak-pihak yang Mas Saleh curigai sudah ada indikasi mengarah ke sana? Ya, kita melihat dari gejala-gejala hari ini kan dalam setiap momentum-momentum politik kita tidak bisa membuktikan siapa mereka, tapi sinyal-sinyal itu kan harus kita waspadai, Mbak. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengail di air keruh, mengambil momentum ini sehingga merusak kita sesama anak bangsa di dalam melangkah mencari pemimpin masa depan Indonesia, pemimpin Indonesia di 2024 nanti. Itu kita harus waspadai. Karena hal-hal yang negatif itu bisa saja dipancing, bisa saja dibentuk, bisa saja dimainkan oleh pihak-pihak luar itu untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka yang ingin mereka capai. Oke. Indikasi-indikasi kecurangan, kemudian dinamika yang terjadi jelang pemilu 2024 ini sebenarnya kita bisa melihat bisa jadi terulang setiap kali pesta demokrasi berlangsung. Apa yang Mas Pangi bisa konklusikan atau Mas Pangi bisa simpulkan dari, ya kita tahu pesta demokrasi setiap tahunnya terjadi, maksudnya setiap beberapa 5 tahun sekali terjadi, tapi mesti saja ada yang perlu kita catat menjadi edukasi politik ke depannya. Iya Mbak Fani, kalau konteks pemilu itu tidak mungkin hanya gelombangnya itu akan teduh terus ya. Pasti ada gelombang-gelombang turbulensi, ada fluktuasi politik. Namanya saja kan bertarung ya, kompetisi. Kan nggak mungkin kompetisi itu saling sayang menyayangi, saling santun, beretika gitu. Tapi intinya kompetisi itu tidak menurunkan kualitas demokrasi, itu yang penting. Nah, sepanjang kita berkompetensi, tarung bebas ya dalam gelanggang politik peta elektoral 2024, tapi tentu harus ada trayeknya, aturan main yang harus dijalani.
misalnya tidak black campaign, kemudian tidak mendowngrade karakter politisi yang kita lawan, tidak menjadikan lawan politik sebagai musuh, tapi hanya sebagai alat untuk persaingan saja, persaingan yang sehat. Nah, kalau kemudian kalau yang ini kan bukan majelis taklim, Mbak, bukan kelompok yasinan yang kemudian hanya berdoa dan kemudian mengeluarkan silaturahmi semuanya sama-sama biasa. Enggak, ini bertarung kok ini gitu. Sehingga kita tidak kaget, tidak heran ketika melihat sudah ada yang mulai masuk kepada gelanggang-gelanggang yang sinyal alarm kita harus bunyi. Maksudnya sinyal alarm demokrasi kita misalnya menyerang karakter secara pribadi itu tidak boleh. Atau menjadikan lawan kompetitor sebagai musuh itu tidak boleh. kemudian mendowngrade integritas, memfitnah atau memberikan info-info yang tidak valid, tidak diverifikasi, tidak dikonfirmasi, itu juga salah. Jadi sejauh kita mengikuti traik aturan main, yang penting sih Mbak Rani, Mbak Fani ya, setiap gelanggang politik pertarungan ini dalam setiap kita pemilu, yang perlu kita pegang itu adalah prinsip-prinsip azas-azas demokrasi. Tidak menurunkan kualitas demokrasi. Bagaimana pertarungan yang fair, yang equal, yang tidak diskriminatif, yang tidak ada potensi abuse of power-nya, tidak ada potensi-potensi tergelincir kepada penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang penting. Nah, itu kita harus masalah kontrol. Penyalahgunaan kekuasaan bagaimana gitu? Banyak narasi juga di luar sana yang mengatakan putusan MK kemarin adalah salah satu bentuk contoh penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian Mbak Fani, kalau kita mencermati ada isu-isu, dan itu menurut saya sah-sah saja ya. Kemudian bagaimana tim Pak Prabowo Gibran memitigasi isu tersebut. Ketika misalnya isu nepotisme, isu dinasti politik, isu abuse of power, isu netralitas, dan isu-isu yang MK dan seterusnya. Sejauh kemudian itu bisa dimitigasi, dijelaskan, kemudian memberikan kesempatan untuk hak jawab kepada lawan politik, nggak masalah juga. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan orang yang menyampaikan narasi ini gitu. Karena memang ada peristiwanya, ada konteksnya, ada reaksi. Iya, ada aksi dan ada reaksi. Ada fakta empiriknya, bukan intersubjektif, tapi empirik objektif yang memang ada kasusnya. Bukan sekedar rumor ya. Ada yang membakar, ada apinya gitu. Jadi sejauh mana kemudian mereka menjelaskan semua itu bisa dipahami oleh publik, itu saja, meyakinkan publik bahwa oh, dinasti politik itu boleh-boleh saja misalnya. Oh, dinasti politik itu hanya isu elit, tidak isu rakyat. Oh, kemudian nepotisme itu biasa saja karena tidak ada undang-undang atau konstitusi yang langgar. Itu silakan saja. Tetapi kita misalnya berpendapat bahwa potensi pada pemilu kali ini adalah abuse of power, itu harus kita waspadai. Karena misalnya begini, PJ Bupati Wali Kota. Ini Mbak Fani hanya ada dalam sejarah Indonesia. Setelah kita berdiri hampir berapa tahun, 70 tahun lebih ya, kita berdiri. Ini baru PJ terlama di Indonesia, di dunia kali ya. Biasanya kan PJ, PLT itu hanya 6 bulan. Namanya pejabat sementara, PLT, 6 bulan kan. Ini bisa 3 tahun loh Mbak, bisa bayangkan. Nah, sebenarnya kan kita waspadai, kita cium bau amis ini. Ini untuk apa sebenarnya PJ ini? Kemudian kita memahami, oh ternyata tegak lurusnya sama presiden, tegak lurusnya sama Mendagri. Nah, kemudian ada kasus-kasus baliho diturunkan sekarang, itu kan akibat saja. Tapi bentangan empiriknya kita nggak pernah pahami bahwa oh ini ternyata ujungnya gitu loh. Arahnya ke sana. Kita gitu. Harus lebih pintar lagi gitu memetakan. Kita harus kritis. Kenapa harus ada PJ? Kenapa nggak dulu kan sumber legitimasi mereka kan rakyat, Mbak. Sumber kekuasaan sekarang dari mana? Sumber kekuasaan DNA mereka adalah presiden, Mendagri. Artinya garisnya ada kemungkinan garis komando, bisa garis putus-putus, dan bisa bekerja untuk kepentingan kekuasaannya. Sumber kekuasaannya adalah presiden. Nah, itu yang harus kita kontrol, itu yang kita harus awasi, itu yang harus kita jaga betul, kita intip betul nih. Ulah perilaku PJ-PJ ini. Di satu sisi presiden kita bersyukur berstatement, misalnya presiden bilang, yang miring-miring saya ganti. Ini kan menarik, bagus sekali. Wah, kalau begitu. Tapi kan kita harus bertanya dong, yang miring-miring maksudnya presiden ini yang kemudian bisa diterjemahkan macam-macam. Di Jawa Tengah, di Bali kemarin miring-miring itu maksudnya, oh ternyata kok sampai baliho yang dibuka sama PJ kan begitu. Di Sumatera Barat Anies datang kemarin balihonya dibuka juga. Perintahnya katanya PJ juga. Nah, ini miring-miring maksudnya miring-miring tegak lurus atau miring-miring seperti apa? Ini juga masih kabur-kabur, diksi prasanya nggak jelas. Perintahnya nggak jelas. Nah, misalnya presiden ngomong pemilu kali ini itu nggak mudah loh gitu untuk intervensi. Nah, ini
maksudnya apakah sebaliknya atau gimana gitu? Kalau nggak mudah intervensi, maka kita harus pastikan semua ASN, aparat, TNI, semuanya, fitur-fitur, perangkat-perangkat hukum, penyelenggara, pengawas, dan semua yang terkait dengan kepemiluan, fitur-fitur demokrasi dan pemilu, itu harus betul-betul memastikan mereka tidak mudah diintervensi. Tidak mudah ada konflik kepentingan. Nah sekarang konteksnya itu adalah banyak perintah antara omongan dengan yang di bawahnya tuh nggak klik itu loh. Split. Yang diperintahkan presiden ini yang dikerjain bawahan beda lagi. Dan itu fakta terjadi hari ini. Baik. Nah, saya ke Mas Saleh kalau begitu. Ketika kita bicara mengenai konflik kepentingan, kemudian juga tadi tuduhan, ya kalau saya tidak mau bilang tuduhan ya, karena memang bahkan sudah disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rembang kemarin. Oligarki, nepotisme, kekhawatiran adanya dinasti politik begitu terbuka. Dan dari Gerindra sendiri, ya salah satu kita tahu Gerindra menjadi salah satu pihak yang terdampak. Mitigasinya seperti apa? Selama ini, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa dinasti politik itu di Indonesia yang kita tahu semua bahwa kental dengan simbol-simbol. Apakah itu simbol-simbol keluarga, simbol-simbol trah, simbol-simbol kedaerahan, itu sah-sah saja. Selama dinasti itu kita gunakan dalam konteks yang positif. Persoalannya adalah ada begitu banyak tafsir dalam melihat dinasti itu. Kalau hari ini Gibran umpamanya, Gibran dia menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Itu bukan karena ada desain politik dari Gerindra. Gerindra tidak pernah melakukan itu. Tegas saya katakan bahwa Gerindra tidak pernah melakukan itu. Bahwa ada gugatan dari kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok-kelompok masyarakat yang menggugat terkait umur, dan itu disahkan oleh MK. Dan ketika MK mengesahkan itu, maka Gibran memberi ruang bagi Gibran untuk menjadi wapres dari Pak Prabowo. Bagi kita itu sah-sah saja. Nah, memang ada begitu banyak kontradiksi di lapangan, ada begitu banyak pro dan kontra di lapangan yang mengatakan bahwa seakan-akan Pak Prabowo diuntungkan dengan keputusan MK ini. Satu yang harus dicatat bahwa selama ini Gerindra khususnya sebagai partai pengusung Pak Prabowo, kita pernah merasakan 2 kali kalah dalam kontestasi politik. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan bahwa untuk kali ini bagaimana pemilu 2024 itu menjadi pemilu yang jujur dan adil. Karena kita pernah merasakan bagaimana pemilu itu ketika didesain, ya, bagi didesain di 2024 yang kita rasakan pemilu kurang baik, kurang jujur menurut kami, yang posisi kalah 2019 juga begitu. Oleh karena itu apa yang diharapkan Ibu Mega kali ini, apa yang diharapkan oleh Pak Surya Paloh kali ini, itu juga yang diharapkan oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024. Oh, berarti maksudnya bisa curang nih. Jadi maksudnya ini ada pembalasan apa bagaimana Mas Saleh? Saya harus konfirmasi sih biar saya nggak salah tafsir. Ya, bukan gini. Dulu kan selalu banyak dikatakan bahwa 2014 ada kecurangan, 2019 juga ada kecurangan, ya kan? Ketika itu kita posisi dikalahkan. Kalah sebagai kontestan politik, kita kalah ketika itu. Nah, hari ini kita merasakan ketika kita sudah mulai bagus, rating dari Pak Prabowo sudah mulai naik, dan hari ini kita melihat lembaga-lembaga survei, itu ada banyak kelompok-kelompok yang dulunya mereka diuntungkan. Mereka diuntungkan. Jadi ada indikasi dijegal begitu Mas Saleh? Tidak ada, kita tidak melihat itu sebagai sebuah penjegalan. Tapi yang kita inginkan bahwa narasi-narasi ini, narasi-narasi negatif yang dibangun oleh berbagai pihak di luar sana, itu juga harus dilihat bahwa ini bagian dari game politik. Ini hanya bagian dari permainan kita di lapangan, sebagai bagian dari strategi saja. Cuma yang perlu kita khawatirkan adalah narasi-narasi yang dimana mengadu domba kita sebagai pendukung antara capres.
kita tahu bersama bahwa momentum politik kali ini harus kita waspadai juga, ada kelompok-kelompok lain yang bisa diuntungkan dengan adanya pertikaian di antara kita. Karena atau itu Gerindra kemarin meminta kepada pendukung Pak Prabowo untuk tidak hadir di acara pengambilan nomor urut hari ini. Tidak ada pengerahan massa dari calon presiden Pak Prabowo Subianto dan Gibran untuk hadir di KPU pada hari ini. Karena kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa informasi yang bisa membenturkan kita para pendukung. Dari mana nih? Penting itu. Oke, itu informasi dari mana Mas Saleh? Sebentar, saya harus konfirmasi lagi nih. Pak Prabowo dan juga Gibran tidak akan hadir di KPU malam hari ini karena ada indikasi apa tadi? Bukan Pak Prabowo-nya, para pendukungnya. Para pendukungnya tidak hadir. Sudah diperintahkan untuk tidak hadir di KPU untuk mengawal pengambilan nomor urut pada malam hari ini. Karena? Ya kita kita menghindari terjadi benturan di sesama pendukung, apalagi kalau situasinya malam seperti ini. Ada informasi akan terjadi benturan atau ancaman terjadi benturan begitu antar pendukung apa bagaimana Mas? Ancaman, ada informasi yang masuk ke kita. Informasi dari mana? Dari mana? Informasi Dari mana Mas Saleh? Kita tidak bisa dong, masa kita harus sampaikan semua informasi itu ya kan? Tidak mungkin kita sampaikan informasi. Tapi perlu ditindak dong kalau misalnya sampai ada misinformasi atau ini bisa kita bilang provokasi dong. Takutnya kita khawatirkan sebagai provokasi. Jangan sampai terjadi hal-hal negatif di lapangan. Kita tidak ingin terjadi benturan sesama pendukung di lapangan dan itu mencederai proses politik yang kita jalani hari ini. Itu juga kalau sampai terjadi hal-hal negatif, itu kan mencoreng nama muka kita sebagai bangsa Indonesia di mata dunia internasional, seperti itu. Itu juga harapan kita. Baik, Mas Herbut, tanggapannya? Ya, kami tentu ya tetap memiliki prinsip bahwa proses-proses politik yang berlangsung, tahapan-tahapan yang melibatkan KPU, kandidat atau pasangan calon, sekaligus partai politik, maupun relawan-relawan, ya mari kita konsisten. Kalau memang kita mengatakan bahwa pemilu ini, pilpres ini harus kita sambut dengan riang gembira, mari kita jauhkan misalnya dari konflik, dari prasangka, ya tentu saya kira kita juga harus betul-betul menikmatinya gitu ya. Jadi pada malam hari ini, marilah, saya juga ini siap-siap nih Mbak Fani ya, Bang Pangi ya, saya udah mau siap-siap juga sebentar lagi akan menuju ke KPU RI gitu ya. Dengan senyuman tentu ya. Kalau kita sudah sepakat dengan senyuman, marilah kita jauhkan prasangka-prasangka, marilah kita jauhkan dari rasa-rasa curiga. Makanya saya mengutip, sebenarnya arahan kita kan adalah bagaimana Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi mengatakan nanti yang miring-miring itu nanti saya copot, ya tadi bagus juga Bang Pangi mengatakan miring mana nih? Miring kiri apa miring kanan begitu ya. Nah saya kira semuanya marilah kita saksikan, marilah semua kita berproses secara baik. Gitu. Kalaulah kemudian misal ya kami merasa bahwa kami paling banyak yang dirugikan gitu ya. Kalau saya boleh sebutkan lagi ya, ketika di Bali itu dicopot-copotin, kemudian di Sumatera Utara dicopot-copotin gitu ya. Ya, tapi kami masih tetap berproses. Artinya kita ingatkan gitu ya bahwa apa yang dilakukan oleh aparat gitu ya. Marilah kalau memang satu diturunkan ya semua diturunkan. Kalau itu dianggap bahwa proses kampanye belum dimulai karena baru akan dimulai tanggal 28 November. Kalaulah kemudian hanya kepada salah satu calon, misalnya tadi juga terjadi misalnya yang mendera Gerindra di Bogor. Ya Bogor mana dulu Bang Ramli, karena Kabupaten Bogor itu kalau seingat saya ya itu basisnya Gerindra gitu. Kota Bogor. Oh, Kota Bogor. Karena jadi saya kira nggak mungkin juga diturunkan di rumahnya sendiri begitu. Jadi memang segala sesuatunya harus cermat ya.
kalau hari ini itu kan gampang sekali. Jadi betul dilihat tuh gampang sekali karena video di mana-mana, kamera di mana-mana. Nah, tinggal lagi nih, saya setuju. Bagaimana nih wasitnya nih? Bagaimana nih panitianya? Apakah mereka betul-betul fair misalnya? Nah, ini tentu saya kira sebagai, kalau kami kan, kita semua ini kan pemain nih, ya. Kita pemain gitu ya. 3 pasangan calon ini adalah pemain gitu ya. Kalau kita pemain, kalau terlalu sering misalnya melanggar di salah satu pihak, misalnya kami merasakan seperti itu, ya tentu kami juga akan menyampaikan protes gitu ya, tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, sekali lagi saya ingin katakan Mbak Fani juga ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Pangi sangat luar biasa saya kira ya. Kami tentu mencermati masukan-masukan dari akademisi, dari civil society. Marilah kita kawal pemilu ini, dan betul-betul ya, kita inginkan bahwa pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang terbaik bagi kita. Dan politik ini kan kita kenal, kita tahu bahwa politik ini yang namanya nggak ada itu musuh abadi, nggak ada itu kawan abadi. Ya kan, kalau tadi dikatakan 2 kali kalah Pak Prabowo, saya ingat saya 3 kali, Mas Saleh ya 3 kali kan pernah jadi wapresnya Bu Mega ya. Nah, jadi kan dulu pernah sama-sama. Lalu kemudian kalau misal, saya nggak tahu, ini saya meneruskan dari yang disampaikan oleh Mas Saleh Ramli aja. Kalaulah misalnya Pak Prabowo dicurangi di 2014, 2019 misal ya, saya juga nggak tahu karena saya nggak punya bukti ya. Kalau tadi misalnya dikatakan Mas Saleh Ramli seperti itu, yang diuntungkan itu Pak Jokowi karena lawan Pak Prabowo ya Pak Jokowi di 2014-2019. Jadi kalau misalnya PDIP katakan seperti itu, misalnya yang sekarang berseberangan Nasdem, misalnya PKB misalnya, itu kan memang dulu pengusung gitu ya. Jadi yang diuntungkan ya tetap kandidat. Nah, fakta politik bahwa anak biologis ya saya katakan Mas Gibran Rakabuming Raka, anak biologis ya saya katakan dari Pak Presiden, hari ini berpasangan dengan Pak Prabowo. Jadi siapapun menurut saya kita hormati, kita hargai, marilah berproses secara baik. Dan saya sekaligus izin Mbak Fani karena sudah siap-siap di DPP ya untuk berangkat. Terima kasih. Baik. Mas Herbut, terima kasih sebelumnya. Nanti kita ketemu lagi di KPU ya, tampaknya memang masih akan ada live lagi. Kita juga akan mengupdate bagaimana proses dari penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres 2024. Terima kasih Mas Herbut atas waktunya sore hari ini. Baik, kita lanjutkan sedikit ya ke Mas Pangi. Mungkin ada, tadi Mas Pangi tampaknya cukup intrigue gitu dengan informasi bakal atau mungkin memang sudah terjadi selama ini di WhatsApp grup masing-masing atau chat-chat secara pribadi begitu yang berbau provokasi, terutama jelang momen-momen penting seperti malam ini. Iya Mbak Fani, makanya kalau misalnya tadi akan terjadi chaos, kalau ada pertemuan, informasi dari mana? Kan harus dikelirkan. Oh ternyata informasi dari intelijen, berarti itu kan bahaya. Informasi intelijen disalahgunakan untuk kepentingan pilpres. Ini tidak boleh kan itu terjadi. Mudah-mudahan informasi bukan dari situ kan. Nah yang kedua adalah soal dinasti politik. Dikatakan bahwa oh ini sah-sah saja, kita juga dulu negara kerajaan, bahwa itu dinasti itu juga terjadi di negara-negara lain. Oh tunggu dulu, yang dinasti yang model bagaimana gitu. Maksudnya bahkan hasil survei saya Voxpol itu clear ya, menyatakan masyarakat 60% menginginkan ada regulasi yang membatasi dinasti politik. Ada keinginan untuk membatasi dinasti politik. Bagaimana caranya? Supaya pertarungan itu fair, equal, setara, dan lapangan itu datar, maka pastikan anak presiden itu tidak bisa maju selama bapaknya masih presiden. Itu harus clear. Maka kalau mau maju Gibran, berhenti dulu presidennya 5 tahun jeda. Nah setelah presiden jeda 5 tahun, silakan anaknya bertarung. Itu silakan mau bangun dinasti di setiap provinsi, mau bangun Bobi maju, mau Gibran maju, mau Kaisang maju, silakan maju gitu. Tapi kata Bang Ramli itu tidak salah. Ya itu tidak salah, makanya karena tidak ada aturan mainnya, regulasinya. Nah kenapa kita tidak mau punya itikat baik untuk memperbaiki negara kita? Kita mau yang salah terus. Maksud saya, kalau kita ingin fair, dinasti itu silakan dibangun, tetapi jangan ada potensi abuse of power. Nah kalau presidennya masih berkuasa, bapaknya masih bupati,
kemudian istrinya maju, bapaknya masih bupati, anaknya maju, tidak jeda 5 tahun. Itu kan ada potensi tergelincir kepada abuse of power. Karena misalnya begini, kalau Gibran, ada orang mengatakan Gibran nggak pernah bertarung kok, kata orang, walaupun ikut pilkada, karena anak presiden. Bisa dibayangkan nggak Mbak secara psikologinya, tiba-tiba anak presiden kalah, mau ditaruh di mana wajah presiden? Terus ada juga kemudian orang-orang yang ngambil muka walaupun sudah ada muka, bekerja untuk presiden dan melaporkan hasil kerjanya juga banyak, tanpa ada presiden perintahkan. Itu juga terjadi hari ini. Presiden tidak perintahkan, menterinya kerja sendiri. Presidennya tidak perintahkan, ini ada yang ngambil muka bekerja memuluskan Gibran gitu. Tidak ada perintah, bahkan mungkin MK itu juga nggak ada perintah tuh, tapi dikerjain kan, ada hasilnya. Buktinya Gibran melanggeng lolos gitu. Walaupun putusan 90 itu akhirnya jadi moral, kontroversial, cacat etik ya dan seterusnya lah. Tapi tetap jalan kan. Apakah itu perintah presiden? Nggak ada, jangan-jangan. Tapi bisa dikerjakan, bisa. Maksud saya, kalau kita ingin fair negara ini, ingin demokrasi kita maju, sehat, kualitas demokrasi, jangan lupa. Dinasti politik itu menurunkan kualitas demokrasi kita. Sorry banget, maaf banget saya harus potong. Kita sudah melihat kedatangan dari salah satu peserta pemilu 2024. Cawapres pendamping Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah hadir di TPN Cemara atau lokasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Media Center tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Cemara, Jakarta. Setelah Mahfud MD, mungkin tampaknya kita juga berekspektasi menantikan kedatangan sang capres Ganjar Pranowo yang memang dijadwalkan, atau kami mendapatkan informasi dijadwalkan hadir dalam waktu dekat di lokasi yang sama untuk nanti sama-sama akan berangkat ke Komisi Pemilihan Umum mengikuti proses penetapan nomor urut capres dan juga cawapres yang akan berlaga di Pesta Demokrasi 2024. Baik, Mas Pangi mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi. Iya, oleh karena itu kalau kita ingin membangun kualitas demokrasi kita tentu harus karena dinasti politik itu bagaimanapun hasil survei Voxpol itu hampir 30% menurunkan indeks demokrasi kita. Nggak setuju berarti? Nggak setuju masyarakat sebetulnya. Karena tadi itu dinasti yang dibangun karena sedang berkuasa. Itu tidak baik. Itu alarm sinyal bagi demokrasi kita, itu penurunan kualitasnya. Oleh karena itu kalau ingin bertarung, misalnya saya nih Mbak, saya masih bupati. Saya nggak bisa ketika saya bupati langsung tiba-tiba tanpa jeda istri saya maju. Kan itu. Nah sekarang kan bisa karena nggak ada regulasinya, nggak ada aturan mainnya. Makanya MK jangan, harusnya kenapa MK memikirkan tentang dinasti politik? Harusnya kan kerja MK itu adalah membuat regulasi untuk membatasi dinasti politik. Kan begitu harusnya. Itu kerja MK yang benar kan. Ini kok tiba-tiba memuluskan ya langkah politik yang tadi itu hanya untuk demi kepentingan kelompok golongan tertentu saja, bukan untuk kepentingan nation state, negara bangsa dan seterusnya. Jadi saya bukan alergi dengan dinasti politik karena memang tidak ada aturan mainnya. Tapi kalau misalnya begitu, konklusinya ya logikanya gini, yang diuntungkan oleh putusan MK yang kontroversial tersebut kita bisa lihat adalah Gibran, yang notabene sekarang wakil dari Prabowo atau calon wakil presiden gitu mendampingi Prabowo Subianto. Berarti secara tidak langsung yang diuntungkan ya satu pihak itu saja. Ya, yang lain kan nggak ada yang diuntungkan, Mbak. Apa yang diuntungkan? Kepentingan bangsa juga nggak ada di situ. Menambah klausul, menambah norma baru itu nggak ada yang diuntungkan. Kan hanya itu. Buktinya kalau ada calon kepala daerah juga ikut bertarung hari ini, berarti kan ada yang dua diuntungkan. Ternyata calon kepala daerah yang diuntungkan cuma Gibran kan? Nggak ada kepala daerah lain yang maju kan? Juga dimajukan ya? Kecuali misalnya ada Mas Raya, ada kabupaten saya nih. Bupatinya juga maju karena ada aturan norma baru ini. Nah, itu berarti putusan 90 menguntungkan 2 orang ini. Kalau sekarang kan orang per orangnya cuma Gibran kan, nggak ada yang lain. Maka konflik kepentingan kan dan intervensinya dia jelaskan lah. Nah, saya nggak mau membahas itu lebih dalam. Tapi soal nepotisme itu kan soal perjuangan yang dibangun oleh era reformasi kita. Nepotisme itu kan sebetulnya bagaimana tidak terjadi keinginan untuk memajukan keluarga inti kan. Nah, yang itu terjadi kan ketika sebelum reformasi. Iya, setelah reformasi. Nah, itu perjuangan sebetulnya bagaimana perjuangan era reformasi kan sederhana Mbak Fani. Membatasi kekuasaan yang 32 tahun tanpa jeda, ya kan? 5 kali pemilu. Nah, kemudian dibatasi hanya 2 periodik. Pemilu secara reguler itu kan memenuhi mazhab demokrasi bahwa di dalam konteks demokrasi pemilu itu demokrasi itu persyaratnya Mbak harus ada pergantian elit secara reguler.
Nah, reguler itu dibatasi oleh konstitusi. Walaupun di Amerika tahun 73 itu kan sempat juga presiden berkali-kali. Iya. Tapi setelah itu kan mereka karena kebaikan untuk bangsa dan negara, karena potensinya tidak baik, demokrasi terancam, maka waktu itu mereka batasi 2 periode kan. Oke. Setelah 2 periode nggak bisa lagi. Baik. Tetapi sebelumnya juga pernah presiden berkali-kali sebelumnya ada. Iya, dan ini kan harusnya menjadi semangat untuk reformasi untuk tidak mengulang praktik seperti itu. Terakhir Bang Ramli, saya harus minta closing statement dari Anda. Bang Saleh Ramli. Tadi sih disebut gitu, Prabowo Gibran apakah merasa diuntungkan dengan adanya putusan MK? Saya kira bukan soal merasa diuntungkan. Bahwa kalau hari ini Pak Prabowo dengan keputusan MK itu bisa menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena memang aturannya sudah memungkinkan bahwa Prabowo bisa mengambil calon wakil presiden yang dibawa dari batasan usia 40 tahun itu. Dengan Tapi kenapa Gibran yang dipilih kan? Jadi makin mempertanyakan, ya makin banyak yang mempertanyakan. Kenapa? Kenapa Gibran yang dipilih? Kepala daerah yang usianya muda, bukan hanya Gibran. Ya namanya politik Mbak, kita ini kan Gerindra kan tidak hanya sendiri. Gerindra kan ada koalisi di situ beberapa 9 partai politik. Nah dari partai-partai itu kan ada partai A yang mengusulkan si A, yang partai lain mengusulkan si B. Itu kan merupakan satu keputusan bersama di koalisi partai politik. Baik Bang Ramli. Bang Ramli dan juga Mas Panggi, durasinya sudah di. Saya tambahkan sedikit dulu. Iya, boleh sebagai closing statement, singkat saja. Statement dari Bang Panggi tadi bahwa kita harus mengawal bagaimana demokrasi di Indonesia ini berkualitas, demokrasi di Indonesia ini sesuai yang diharapkan sejak kita reformasi. Saya sepakat bahwa Gerindra pun mengharapkan demikian. Bahwa Gerindra kemarin ketika diusulkan ada yang mengusulkan 3 periode masa jabatan presiden, Gerindra salah satu partai politik yang menolak 3 periode itu. Oleh karena itu, karena Gerindra mengharapkan proses politik ke depan, demokrasi di Indonesia yang kita cintai ini ke depan itu harus kita jaga agar supaya tidak terkontaminasi oleh sikap-sikap, oleh perilaku-perilaku politik elit yang menghambat proses demokrasi berjalan dengan baik. Oke, baik Bang Ramli, kita dapat poinnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Ramli dan juga Mas Panggi dalam Breaking News Indonews pada sore hari ini. Kita ketemu lagi dengan kesempatan ya. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Malam Mbak Fani, malam Bang Ramli.